Inilah fakta siksaan dan penderitaan yang dialami Tuhan kita Yesus Kristus di saat akhir beliau sebelum memikul salib ke Gunung Kalvari demi menyelamatkan kita umatnya. Camkanlah jumlah serdadu yang dipersenjatai ada 150 orang yang menghelaku dalam keadaan dibelenggu ada 23 orang. Algojo pengadilan ada 83 orang. Penamparan ke kepalaku sebanyak 150 kali. Peninjuan ke perutku sebanyak 108 kali. Sepakan ke punggungku sebanyak 80 kali. Aku ditarik pada rambut yang dijalin sebagai tali 24 kali. Peludahan ke mukaku sebanyak 180 kali. Aku dicambuki pada badanku sebanyak 6.666 kali. Dipalu pada kepalaku sebanyak 110 kali. Aku didorong dengan keras dan pada jam 12 rambutku dicambak. Kepalaku ditekan dengan duri-duri dan janggutku ditarik 24 kali. Mendapat luka di kepala sebanyak 20. Luka kerana cambukan kawat ada 72. Luka dalam kerana duri di kepala ada 110. Luka dalam kerana duri di dahi ada 3. Aku kemudian dilucuti dan dikenakan pakaian sebagai raja palsu. Bilur di badanku ada 1000. Serdadu-serdadu yang mengiringiku menuju Kalvari sebanyak 608 orang. Yang memperhatikanku dengan sungguh-sungguh ada 3. Dan yang menghinaku sebanyak 1008 orang. Tetesan darahku yang hilang terbuang ada 28.430 tetes. Inilah 15 penyiksaan rahsia terhadap Yesus, Anak Allah, penebus manusia. Rahsia ini diungkapkan kepada orang suci, kekasih Allah, Santa Maria Magdalena, Claris Fransiskan yang hidup, meninggal, dan diberi gelar suci di Roma. Yesus memenuhi keinginan suster ini yang berharap sungguh-sungguh supaya bisa memahami sesuatu mengenai penyiksaan rahsia yang dialami Yesus pada malam menjelang Yesus diadili dan dihukum mati. Bangsa Yahudi menganggapku sebagai manusia yang paling celaka yang hidup di muka bumi ini, dan kerananya penyiksaan rahsia yang pertama, mereka membelenggu kakiku dan menyeretku di atas batu-batu anak tangga, turun menuju ke sebuah ruangan kotor dan menjijikan di bawah tanah. Penyiksaan kedua, mereka menanggalkan pakaianku lalu mencambuki badanku dengan cambuk bersimpul besi. Penyiksaan yang ketiga, mereka melilitkan tali pada badanku lalu menarikku sepanjang lapangan dari hujung ke hujung. Penyiksaan yang keempat, mereka menggantungku pada sekeping kayu dengan simpul hidup dan mudah terbuka sehingga aku jatuh. Dengan siksaan yang demikian ini,
aku menangis dengan air mata darah. Penyiksaan yang kelima, mereka mengikatku pada sebuah tonggak, lalu menusukku dengan kayu yang bercabang-cabang. Penyiksaan yang keenam, mereka memukulku dengan batu dan memanggangku dengan bara api dan obor. Penyiksaan yang ketujuh, mereka menusukku dengan jarum besar, hujung yang menyerupai tombak runcing merobek kulitku. Daging dan urat-uratku mencuat keluar dari badanku. Penyiksaan yang ke-8, mereka mengikatku pada sebuah tonggak dan menyuruh berdiri tanpa alas kaki pada sekeping besi yang panas membara. Penyiksaan yang ke-9, mereka memahkotaiku dengan mahkota besi, menutup mukaku dengan kain yang kotor dan dekil. Penyiksaan yang ke-10, mereka mendudukkan aku pada sebuah kerusi yang dipasang paku-paku tajam yang menyebabkan luka-luka yang dalam pada badanku. Penyiksaan yang ke-11, mereka menyirami luka-lukaku dengan timah hitam dan damar cair, kemudian menekanku pada kerusi-kerusi yang berpaku-paku, sehingga paku-paku ini menusuk semakin membenam masuk ke dalam badanku. Penyiksaan yang ke-12, supaya malu dan makin sengsara, mereka menusukkan jarum-jarum di lubang pori janggutku yang sudah dicabuti, lalu lenganku diikatkan ke punggungku, dan mereka mengiringku keluar dari penjara, diberangi tamparan-tamparan dan pukulan-pukulan. Penyiksaan yang ke-13, mereka menghempasku pada sebuah salib dan mengikatku sedemikian kuatnya sehingga aku hampir-hampir tidak bisa bernafas sama sekali. Penyiksaan yang ke-14, mereka mendorong keras kepalaku sehingga aku jatuh telentang ke tanah. Lalu mereka menginjakku yang menyakitkan dadaku. Kemudian mereka mencopot duri mahkotaku dan mencucukkannya ke lidahku. Penyiksaan yang ke-15, mereka menuangkan dalam mulutku kotoran-kotoran yang sangat busuk menjijikan, sebab mereka kehabisan cara-cara penyiksaan yang sadis, keji kepadaku. Lalu Yesus bersabda, "Anakku, aku menghendaki supaya kamu menyampaikan kepada siapa saja ke-15 penyiksaan rahasia ini, supaya masing-masing mereka dimuliakan. Siapa saja yang setiap hari mempersembahkan kepadaku dengan kasih sayang salah satu dari penderitaanku ini dan mengucapkan dengan sungguh-sungguh doa ini, akan dikaruniakan kemuliaan kekal baginya pada hari penghakiman." Amin.